Netizen kayaknya bakal langsung gagal fokus deh kalau udah lihat interaksi yang ngegemesin ala Fuji dan Feral Bramasta berikut ini. Siap-siap dibuat baper berjamaah dengan kode-kode atau celetukan ala Feral yang entah sengaja atau tidak, namun berhasil membuat Fuji seolah semakin baper dibuat olehnya. Kali ini kita bakal membahas video yang agaknya cukup lama beredar di sosial media, tepatnya saat Feral dan Fuji sedang melakukan siaran langsung bersama dengan seorang TikTokers bernama Filmay. Dan tidak ketinggalan sebuah momen lainnya yang mungkin terjadi saat Fuji dan Feral sedang asik main bareng di sebuah playground. Lantas seperti apa kode-kode manis Feral yang diduga dilontarkan untuk Fuji? Seperti apa pula momen celetukan Feral yang agaknya mampu membuat seorang Fuji meleleh dibuatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, memang jika ditelisik lebih dalam, bukan bahasa cinta atau love language Feral dan Fuji yang acap kali mengunggah kebersamaan mereka di sosial media, seperti yang dilakukan pasangan-pasangan lain pada umumnya. Tapi bukan berarti tidak ada. Dikutip tim Intens Investigasi dari sebuah video lama yang mungkin sudah sering warawiri di sosial media, Feral dan Fuji kemungkinan dalam video yang mereka sedang asik bermain bersama di sebuah playground belum lama ini, bukan main jungkat-jungkit atau perosotan, tapi mereka malah asik bikin video manja nan menggoda dengan ala-ala film televisi atau FTV, di mana keduanya berjalan mundur, tiba-tiba tabrakan manja disertai musik nan menggoda. Sementara itu yang bikin makin uwu, rupanya bukan hanya kejadian tersebut, tetapi Feral yang menulis caption super gemes di video itu, dituliskan Feral dengan gaya ala-ala Fuji berikut ini. Ke toko barang antik, halo cantik. Lantas warganet pun mulai dibuat baper bukan kepalang, karena Feral secara sengaja mengungkapkan Fuji sebagai pribadi yang cantik. Meski masih malu dituliskannya dengan tambahan titik-titik dan emotikon senyum. Tapi jika ditelisik lebih dalam lagi, kejadian ini bukan sekali dua kali loh. Feral kedapatan memberikan pujian kepada seorang Fuji. Pasalnya di momen lain atau dalam salah satu siaran langsungnya bersama TikTokers Filmay, momen manja keduanya juga terekam kamera atau di saat Fuji waktu itu nyeletuk pengen jadi macan, Feral langsung ketawa ngakak sambil bilang, emang kamu bisa jadi macan? Jalan galak-galak aja udah imut soalnya. Waduh, ini mah bukan flirting sembarangan ya, udah paket lengkap kode keras versi Feral. Gimana aku nanti kalau aku udah jadi macan, kaget loh. Kamu bisa jadi macan? Nggak bisa. Jangan galak-galak. Lanjut ya, udah berhasil. Dan belum juga selesai sampai di situ, Feral juga sebelumnya atau mungkin saat sedang rindu-rindunya dengan Fuji, sempat menuliskan caption masih dengan ala-ala Fuji, tapi kali ini agaknya sudah berani diungkapkannya secara gamblang, dengan captionnya seperti berikut ini. Hari Minggu tapi rindu, kapan ya berjumpa kamu? Maaf ya jelek pantunnya teman-teman. Tambahan lagi jika dirasa belum cukup untuk menggambarkan hubungan ini cuma sekedar konten belaka, yang bikin jantung netizen copot setengah adalah saat Fuji juga ikut-ikutan upload video yang sama di akun Instagramnya dengan captionnya, sorry nggak sengaja,
Lagi dong. Waduh, kayaknya maknanya dalam banget ya. Manja juga, tapi juga ngajak ketemu lagi itu mah. Meski begitu, sayangnya beberapa unggahan tersebut tak bisa lagi ditemukan, baik di akun media sosial Fuji ataupun Feral Fuji. Dan kemungkinan dihapus juga, mungkin karena kenangan manis itu memang terlalu privat untuk diumbar. Atau mungkin emang buat orang tertentu aja ya. Sementara itu, jika kembali mengulang momen sebelumnya atau di akhir pekan lalu, di mana Verrell Bramasta sempat tertangkap kamera awak media menyambangi rumah rekan sekaligus seniornya di dunia politik, Eko Patrio, Verrell mengungkapkan tujuannya bersilaturahmi adalah sebagai anak muda di dunia politik. Ia sebagai anak muda merasa perlu banyak belajar dan berguru kepada seniornya. Salah satunya adalah Eko Patrio. Tak hanya itu, Verrell juga mengaku berdiskusi soal hal-hal sakral, termasuk kehidupan pribadi. Dengan santainya, Verrell membenarkan bahwa ada sedikit obrolan soal cinta, termasuk berbagi cerita tentang perjalanan asmara Eko Patrio dengan sang istri Fiona, yang ternyata satu generasi dengan orang tua Verrell. Hal penting apa nih sama Mas Eko tadi? Iya, biasa kebetulan kita kan juga anak muda di politik ya, harus banyak belajar, banyak berguru. Alhamdulillah di fraksi saya memiliki banyak panutan dan juga senior yang suka membantu. Salah satunya adalah Mas Eko Patrio yang memang sudah 4 periode di DPR RI, jadi banyak sharing lah tentang kegiatan politik. Iya, memang kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga, dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing, bukan hanya tentang pekerjaan tapi tentang kehidupan pribadi juga. Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa gitu. Kebetulan kan ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin, atau satu generasi, saya juga kurang paham. Jadi banyak sharing tentang dunia entertainment di kala itulah, dan perbedaannya apa dengan yang saya alami sekarang. Jadi banyak sharing lah. Dari sisi Eko Patrio pun mengungkapkan rasa bangganya terhadap Verrell yang sudah berani membicarakan arah hidupnya ke depan. Menurut Eko, sebagai anak muda yang aktif di dunia politik, Verrell memang banyak bertanya soal berbagai keinginannya, salah satunya adalah hal pribadi. Eko dengan senang hati memberikan gambaran dan nasihat terbaik. Dan saat disinggung apakah soal keinginan pribadi tersebut berhubungan dengan kabar kedekatannya dengan Fuji, menurutnya dan dari curhatan Verrell yang meminta pendapatnya soal perbedaan usia, itu artinya dari ungkapan Eko membenarkan bahwa pasangan Verrell yang berbeda usia 6 tahun saat ini adalah Fuji. Dan tampaknya dalam waktu dekat, keseriusan Verrell akan menjadi nyata. Lantas, inilah ungkapan Eko Patrio saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. Ya silaturahmi lah ya, namanya anak muda gitu kan ya, pas lagi weekend dia apalagi lagi mau mengarah kemari terus ya main, ya udah ya. Buat saya kan semua banyak yang mau ngobrol sama siapa aja, ya udahlah. Salah satunya Verrell, kebetulan kan juga satu partai. Terus kedua ya cerita tentang keinginan yang lainnya gitu ya, berkaitan dengan pribadinya dia. Ya udah, saya kasih gambaran gini. Ya, doain aja lah, mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Doain aja menjadi yang terbaik. Dan Puji ya Mas Eko. Iya, pokoknya gini, saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang, bukan hanya saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan gayung bersambut, Verrell secara pribadi dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi, dia udah menjadi ingin niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah, berhubungan serius dengan pasangannya gitu ya. Saya bilang ya udah bagus lah, saya bilang dua-duanya anak baik kok. Saya dukung, saya support. Sebenarnya kan kalau dia ngelihatnya sama Fiona ya, bedanya kan saya 9 tahun, kalau dia kan bedanya 6 tahunan gitu ya. Ya pokoknya lebih muda dari
dari ceweknya gitu. Ya dulu Mas Eko gimana sama Mbak Fiona, nanya di situ. Ih gila, udah itu anak dua-duanya baik, dari bibit bebet bobot yang baik, ya kenapa enggak gitu. Di sisi lain, seolah semua pertanyaan telah menemukan jawabannya. Jika mundur sedikit ke beberapa bulan lalu, Fuji memang pernah secara belak-belakan mengungkapkan tentang keinginannya membangun rumah tangga saat usianya menginjak 25 tahun nanti. Bagi Fuji, menemukan pasangan hidup bukan hanya soal rasa suka, tapi tentang menemukan sosok yang benar-benar klik di hati. Sosok yang mampu membuatnya nyaman, tumbuh dan berjalan berdampingan menggapai impian. Kini, seiring kedekatannya dengan Verrell Bramasta yang semakin hangat dan manis, pertanyaan pun bermunculan. Apakah Verrell adalah pria yang selama ini Fuji cari? Pria yang mampu mengisi kekosongan hatinya dan mendampingi langkahnya menuju masa depan yang diimpikan? Semua tanda-tanda seolah mendekatkan mereka dari kebersamaan yang kian lekat. Hingga kecocokan yang terpancar nyata, semuanya seolah pas. Apalagi dengan usia Fuji yang pada bulan November nanti menginjak usia 23 tahun, itu artinya Fuji mendapatkan jodohnya lebih cepat. Dan lantas, akankah perjalanan cinta Fuji dan Verrell berlabuh pada kisah indah menuju pelaminan? Kita akan tunggu jawabannya dari seorang Fuji dan Verrell Bramasta. Resolusi aku di tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Boleh kan? Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Nanti netizen yang ngegoreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan. Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya nggak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25, 24, 25 lah. Ya, dalam sebuah romansa tentu tak ada salahnya mendaratkan pujian satu dengan yang lainnya. Lain halnya dengan pujian yang kabarnya dilontarkan Verrell untuk Fuji. Sebelumnya, kabar kedekatan mereka kabarnya juga telah sampai kepada kedua belah keluarga. Lantas, seperti apa pula ungkapan Vena Melinda soal kepribadian Fuji? Dan dukungan yang diam-diam diberikan Atala Naufal, adik Verrell Bramasta, untuk hubungan sang kakak dengan Fuji. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Lain halnya dengan sebuah caption nan romantis yang diunggah Verrell di akun media sosialnya. Sebelumnya, Mama Vena, ibunda Verrell dan Atala, juga sudah tak segan lagi mengungkapkan pandangannya tentang sosok Fuji. Seperti kita ketahui bersama, keduanya sudah saling bertemu. Bahkan seolah berbagi pandangan hidup dalam konten yang dibuatnya di sosial media. Mama Vena dalam wawancara bahkan juga menyebutkan ia cukup salut dengan karakter dan kepribadian Fuji yang ia nilai begitu kuat, namun tetap membumi. Bukan hanya itu, Mama Vena juga menyoroti bagaimana Fuji bisa menjadi perempuan independen tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita.
Menurutnya, banyak perempuan di era modern saat ini yang mandiri dan tidak tergantung oleh orang lain, sulit untuk mengikuti imamnya jika telah menikah. Tetapi berbeda dengan Fuji, yang menurut Vena akhirnya mau mengikuti perkataan suami dan patuh pada kodratnya. Hal itu pun jadi poin plus di mata Mama Vena. Ya salut ya, karena kan aku kan open Q&A dari 3.800 berapa ya orang yang mengajukan pertanyaan, sampai bingung itu ya gimana milihnya gitu. Terus kemudian aku sempat live juga, nggak lama, cuma 10 menit atau 11 menit, itu yang masuk banyak banget. Jadi belum pernah sih ya, karena di zaman aku tuh belum ada yang kayak fanbase yang sedemikian heboh dan solid dan loyal lah ya gitu. Jadi aku pikir ya ternyata nggak heran, karena mungkin Uti ya itu sangat lovable ya orangnya gitu. Jadi dari obrolannya hampir 1 jam dia sudah ngerti ya apa yang dia mau dalam hidup dan berkarakter, dan banyak sih, nanti nonton aja lah. Ya sebenarnya kalau dari sekilas kan kita mungkin kurang ya, tapi kalau kita ngobrol 1 jam ya itu kelihatan dia memang perempuan independen tapi tidak melupakan kodrat ya. Kayak dia ngomong, kan ada yang nanya tuh, kalau nanti menikah apakah tetap berkarir atau gimana. Intinya dia jawab, kalau nggak salah ya, kalau memang suaminya ingin melit gitu ya, meliding gitu, dia akan ikut, akan patuh lah gitu ya. Itu yang buat aku respect ya, karena kan biasanya kalau udah independent woman kayaknya belum tentu bisa perempuan alpha gitu ya, tapi dia mengerti kodrat ya, jadi itu juga bagus. Setali 3 uang dengan Mama Vena, Atala Naufal yang sebelumnya ternyata juga ikut menyoroti hubungan sang kakak dengan Fuji. Sebagai adik kandung Ferrell, Atala tentu cukup memahami bagaimana perjalanan cinta sang kakak meski kerap tertutup di depan publik. Namun dari kacamatanya terlihat jelas adanya saling dukung di antara Ferrell dan Fuji. Ia pun memberi contoh nyata soal kehadiran Fuji di podcast Mama Vena baru-baru ini, meski Fuji tengah disibukkan berbagai kegiatan yang dijalaninya. Dan bukan hanya itu, yang bikin Atala merasa hubungan ini berbeda dari biasanya, adalah Atala juga mengamati bahwa selama ini, Mama Vena termasuk jarang bisa akrab dengan teman-teman dirinya ataupun Ferrell. Namun untuk Fuji justru sebaliknya. Mama Vena menurutnya cukup welcome dengan hadirnya anak dari Haji Faisal dan Dewi Zuhriati tersebut. Dan lantas seperti ini pula doa dan harapan Atala yang disampaikan untuk hubungan kakaknya ke depan dengan Fuji. Tapi ya kalau kita lihat dari kasat mata netizen ya, sebagai netizen ya saling support sih mereka berdua, aku lihatnya gitu. Kayak Fuji kemarin sempetin datang ya kan, podcast di rumah Mama Vena, di kesibukan dia. Kalau dibilang makin deket sih ya pasti makin deket lah. Soalnya kan Mama Vena kan jarang banget ya, maksudnya bisa akrab gitu sama teman-teman anaknya. Apalagi yang umurnya lumayan jauh ya, tapi untuk ngelihat mereka bisa connect, bisa nyambung dengan support ya senang juga lah. Doanya buat Mas Ferrell semoga happy terus, dapat jodoh yang terbaik lah buat dua-duanya. Sementara itu, setali 3 uang dengan dukungan yang diberikan Mama Vena dan juga Atala, sebelumnya Haji Faisal ayah Fuji juga sempat mengungkap sosok Ferrell dari kacamatanya. Dan angkat bicaranya Haji Faisal soal kisah asmara sang putri. Lantas, benarkah Haji Faisal telah memberi restu dan hal ini seakan juga menjadi lampu hijau seperti agaknya juga yang telah diberikan Mama Vena dan Atala? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tentu tak ada yang dapat menyangka hubungan yang awalnya hanya sekedar konten tersebut bisa berjalan cukup lancar sampai dengan sejauh ini. Lantas menanggapi kedekatan anaknya dengan Ferrell, Haji Faisal ayah Fuji juga sempat mengutarakan pandangannya tentang sosok Ferrell Bramasta di matanya.
Ditemui di kediamannya, Haji Faisal pun menyebut bahwa dirinya memang melihat sosok Ferrell sebagai laki-laki yang baik dan tergolong sukses. Haji Faisal juga mengakui kecerdasan Ferrell yang membuatnya kini terpilih menjadi wakil rakyat. Meski begitu, Haji Faisal juga menyebut bahwa dirinya belum terlalu mengenal anak dari pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila tersebut secara mendalam. Lantaran pertemuan mereka masih sebatas ruang lingkup partai, tempat keduanya sama-sama berada. Dan lebih lanjut, Haji Faisal juga menanggapi terkait Fuji yang belum lama ini didatangi oleh Mama Vena yang datang ke kediamannya mengajak sang putri Vania guna bersilaturahmi dan main bersama Gala. Lantas, seperti ini pernyataan Haji Faisal. Kalau masalah dia berteman ataupun bergaul dengan siapa, sejauh hal itu mempunyai nilai positif, bagi saya nggak pernah ngerecoki, nggak pernah membatasi sejauh hal itu positif. Ya kita nggak bisa kita berandai-andai dalam itu. Terlalu jauh kita berandai-andai kurang baik. Kita jalanin aja hidup ini sebagaimana mestinya. Artinya istilah orang step by step. Kita jalanin hidup ini. Kita berandai-andai kita berteman anak kita dengan seseorang, kita andaikan begini. Jangan terlalu jauh kita. Biarin aja mengalir aja. Kalau jodoh nggak kemana Pak Haji ya? Itu kan sudah diatur oleh yang kuasa. Kembalikan kepada yang kuasa. Itu yang penting kita berusaha hidup menjadi orang baik. Itu aja sih menurut saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.